Halo teman-teman semua, kembali lagi di PWK Talk. Nah, PWK Talk kali ini agak beda nih teman-teman, karena kita berbicara langsung bersama Bapak dosen dan kita akan membahas hal yang sangat dekat sama lingkungan kampus kita, yaitu Green Campus. Nah, teman-teman semua, bersama saya Fahra Aliusa, sekarang juga sudah ditemani oleh Bapak Hanum. Bapak Hanum, apa kabar? Kabar baik, halo semua teman-teman, saya Hanum dari Prodi Arsitektur. Nah, mungkin kita langsung aja nih Pak, kan teman-teman tuh juga pasti pernah dengar nih kalau Pradita itu mengusung konsep Green Campus. Nah, emang benar ya Pradita tuh mengusung konsep Green Campus, dan kalau iya, Green Campus seperti apa yang diusung untuk Pradita secara konsep? Ya, pertama-tama benar, Pradita itu punya konsep Green Campus. Sebenarnya kita bisa bilang kampus Pradita ini secara keseluruhan ya teman-teman kuliah ini. Nah, seluruh kampus ini dulunya didesain oleh konsultan arsitek namanya PTI. Memang waktu saat membuat konsep dari bangunan Universitas Pradita ini atau kampus Pradita ini, mereka sudah memikirkan idenya, yaitu adalah tentang green building dan green environment. Jadi kalau teman-teman lihat Pradita ini kenapa hijau, walaupun nanti ada future development sekitar ada 2-3 building lagi di sana, tetap nanti berwawasan lingkungan, akan tetap banyak hijaunya, akan tetap banyak pedestrian walk yang promote orang-orang jalan kaki ketimbang naik mobil. Kalau boleh kita flashback sedikit nih ya Pak, kira-kira apa sih yang menginisiasikan dibikinnya konsep Green Campus ini? Apakah dari teman-teman mahasiswanya, atau ya berdasarkan bimbingan dosen-dosen, atau justru karena ada isu lingkungan yang mau diangkat nih Pak? Kalau berbicara tentang itu, sebenarnya kita menarik lebih besar lagi pada isu global tentang pemanasan global, efek rumah kaca dan lain-lain, yang mana seharusnya semua bangunan di muka bumi ini harus sudah berwawasan tentang lingkungan, atau yang istilah kita sekarang banyak bicarakan yaitu adalah green building ya. Seharusnya semua bangunan seperti itu. Nah, kita ngomong di Pradita ini memang awalnya memang bangunan ini bukan untuk kampus ya, sebenarnya untuk office, tapi memang sudah didesain untuk menjadi bangunan hijau dari awal gitu. Kalau teman-teman bisa lihat bangunan Pradita ini dari pencahayaan, kita di atrium depan sini itu nggak pakai AC, itu kita bisa lihat ada cross ventilation dari lobby depan, terus ke sebelah toilet itu kan ada grill. Nah, itu adalah salah satu upaya dalam energy saving, yaitu bagian dari green building. Oke, berarti benar-benar ada nih ya Pak isu lingkungan yang mau diperjuangkan gitu di lingkungan kampus ya Pak. Nah, terus kalau ngomongin secara implementasi nih Pak, kan biasanya yang paling kerasa itu di pengelolaan sampah ya Pak. Kayak anak-anak Pradita kan juga terbiasa nih sebenarnya disuruh buang, dibedain tuh tempat sampahnya. Nah, menurut Bapak sendiri, gimana sih pengelolaan sampah di Pradita University itu? Karena kan kita selama ini taunya kayak ya udah diangkut sama truk Sumarekon. Apakah sebenarnya secara pengelolaan itu sudah sesuai sama konsep yang diusung oleh Pradita University sendiri? Nah, kalau dari waste sendiri mungkin nggak ada yang spesifik ya sebenarnya dari kampus ini didesain perencanaan tentang waste-nya gitu. Tapi secara general kalau waste misalnya dari kita berbicara tentang plumbing, air kotor, air bersih itu sudah harus dibedakan juga dengan air limpasan hujan gitu. Kalau limpasan hujan kita seperti tahu itu airnya akan langsung ke danau yang ada di belakang, dan itu nanti disebarkan lagi, karena itu kalau limpasan hujan itu kita nggak perlu treatment karena itu airnya tidak terlalu berlimpah. Sedangkan yang dari toilet atau dari sink, tempat cuci piring, nah itu harus diolah lagi, ada namanya STP. Nah, terus nanti keluar dari itu tempat pengolahan itu yang sudah bisa dirilis ke Riau kota seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin sampah tadi apa ya? Secara sampah personal gitu ya? Iya, secara pengelolaan di kampus. Nah, kalau itu ya
betul tadi kata kamu bahwa di sini tempat sampahnya sudah dipilah ya antara organik dan anorganik. Tapi kalau saya perhatikan lebih lanjut lagi juga sepertinya banyak dari sivitas akademika masih belum terlalu melihat tempat sampah itu gitu, kadang masih kecampur. Kalau berbicara lebih lanjut lagi, sebenarnya Pradita dan juga grup Sumarekon itu bekerja sama dengan Buddha Suci. Di situ aktif dalam pengolahan sampah. Seharusnya nanti ketika sampah itu sudah terpisahkan organik dan anorganik, organik bisa diolah lagi menjadi kompos dan pupuk, tapi kalau anorganik mungkin bisa jadi upcycling ya. Upcycling itu misalnya dari botol minuman bisa menjadi sesuatu yang nilainya lebih tinggi lagi, misalnya jadi tas atau jadi dompet dan lain-lain. Di sini juga ada di mana dekat Simponi Lex itu ada bisa dibilang apa ya, TPS, tempat pemilahan sampah. Jadi di situ sampah dipilah terus nanti akan dibedakan gitu, mana yang bisa menjadi diolah di organik, kalau yang lainnya adalah anorganik seperti tadi mungkin bisa jadi upcycling atau di recycle lagi juga bisa. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau misalkan secara penerapan gitu itu kan pasti kan selalu ada bedanya dengan teori-teori yang tadinya mau kita ciptakan. Nah, kalau dalam pengembangan sistemnya sendiri, kira-kira ada nggak sih Pak kendala-kendala untuk dalam menghidupkan si konsep Green Campus ini, kayak ya macam kendala-kendala gitu? Mungkin Ya dari tentunya, tentunya perlu diingatkan kembali buat seluruh sivitas akademika ya, nggak hanya kita berbicara mahasiswa juga, tapi rekan-rekan dosen dan rekan-rekan tendik juga, tentang kesadaran tentang lingkungan gitu. Mungkin sesimpel, bahkan kadang juga kita suka lupa, kita kadang lihat kelas tuh masih kotor pas masuk kelas baru gitu. Nah itu buang sampah pada tempatnya. Nah, lebih step berikutnya adalah memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampahnya tadi, organik dan anorganik. Kalau lebih luasnya lagi itu tadi berbicara sampah, tapi kalau berbicara Green Campus itu ada banyak. Kita juga kalau ingat di toilet kita tuh kerannya adalah tap water, jadi itu kita nggak lupa nutup keran, tapi itu akan otomatis. Tapi juga kita harus wise penggunaannya, karena di situ juga ada tisu yang kita bisa ambil sesukanya, seharusnya itu sesuai kebutuhan seperti itu. Terakhir nih Pak, sebelumnya itu ada nggak sih Pak perbandingan kondisi sebelum diterapkan Green Campus sama setelahnya gitu, kira-kira kayak kondisi-kondisi apa yang sebelumnya nggak kayak gini, setelah diterapkan di Green Campus membaik gitu? Ya mungkin itu paling sederhana adalah kita semua menjadi sadar adanya jenis-jenis sampah yang kita harus buang sesuai jenisnya ya, tadi organik dan anorganik. Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi kalau kami di dosen dan teknik itu, kalau kertas bekas kami gunakan lagi belakangnya gitu untuk sketch atau untuk mungkin prodi-prodi yang menggunakan karya, itu bisa jadi bagian daripada itu gitu. Kalau enggak ya kita reprint belakangnya gitu, untuk bukan dokumen yang formal ya, untuk draft itu seperti itu. Mungkin nih Kak, kalau boleh Bapak kasih pesan buat teman-teman kita yang nonton ini untuk menghidupkan kembali lingkungan yang setidaknya sesuai dengan konsep Green Campus ini gitu. Boleh silakan Pak. Oke, buat teman-teman PWK dan 13 prodi lainnya, kita harus sadar ya bahwa lingkungan kampus ini kita pakai bersama, dan kita harus jaga lingkungan ini seasri mungkin, senyaman mungkin. Ketika nanti ada sampah atau sesimpel kita penggunaan sesuatu berlebihan, seperti tadi saya contohkan tisu, terus akhirnya replacement tisu jadi terlambat, yang terugi adalah kita semua. Untuk sampah tadi yang tidak nyaman, yang rugi adalah kita semua. Jadi kita mulai dari sekarang harus sadar bahwa lingkungan bersama ini kita harus jaga bersama, karena
nanti kembalinya ke diri kita masing-masing kebaikan itu gitu. Bukan juga tidak hanya untuk orang lain tapi juga diri kita. Itu aja. Tuh, keren banget kan ternyata kampus kita konsepnya tuh udah ada, tinggal gimana sih kita menjalankan yang semestinya. Nah, saya mau ngucapin terima kasih banget buat Pak Hanung yang udah bersedia diwawancarai dan sama-sama. hadir di PWK Talk ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi warga-warga kampus, mahasiswa maupun dosennya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Satu lagi dong, Oh, salam boleh, value boleh. Pradita. Salam value boleh. Pradita. Kita Tangannya salam begini value. dong, salam value Gini ya? Pradita.